Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Agung Febrian. Saya berasal dari kelas B, angkatan 2022, dengan NIM 22095110442. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan praktikum saya dari 1 sampai 4 mengenai mata kuliah bakteriologi dan mikologi di semester 2, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Baik, yang pertama mengenai pendahuluan. Bakteri adalah organisme yang paling banyak jumlahnya dan tersebar luas dibandingkan makhluk hidup lainnya. Bakteri yang keberadaannya sangat banyak memungkinkan menjadi salah satu penyebab penyakit pada hewan, seperti infeksi bakteri yang menyebabkan adanya gejala klinis berupa mencret putih pada babi atau biasa disebut dengan white score. Pada suatu peternakan babi dilaporkan bahwa beberapa babi sakit dan ada yang sampai mati. Pertumbuhan lambat, cenderung diam atau tidak aktif, dan gejala lain yang muncul adalah mencret warna putih. Kecurigaan muncul terhadap babi tersebut menderita kolibasilosis. Penyakit infeksi ini pada babi disebut atau dikenal sebagai white score atau mencret warna putih. Penularan kolibasilosis biasanya melalui agen-agen yang ditularkan lewat pakan atau air minum yang sudah terkontaminasi feses penderita atau kontak langsung dengan babi yang menderita. Untuk itu, peternak harus membawa feses ternak tersebut untuk dijadikan sampel guna pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium untuk mengetahui bakteri apa yang menyebabkan penyakit tersebut. Dalam hal ini, praktikum di laboratorium akan melakukan beberapa metode dalam pemeriksaan sampel feses ternak tersebut, yaitu yang pertama pengenalan alat-alat dan bahan-bahan, serta melakukan pembuatan media dan melakukan penanaman media atau sampel feses pada media tersebut. Yang kedua, melakukan pewarnaan gram. Yang ketiga, melakukan isolasi dan identifikasi bakteri. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, melakukan uji sensitivitas antibiotika pada bakteri. Baik, praktikum pertama yaitu mengenai pengenalan alat-alat yang akan digunakan dalam praktikum 1-4 ke depannya. Yang pertama itu ada timbangan digital, inkubator, autoclave, lamina airflow, cawan Petri, lampu Bosen, mikroskop, pinset, plate cone agar, tabung reaksi, OC dan needle, Erlenmeyer, serta sterile. Selanjutnya itu ada pipet tetes, objek glass, korek api, katembat, paper dish, pinset, dan penggaris. Nah, pada praktikum yang pertama, terdapat dua pengenalan bahan-bahan yang akan digunakan dalam praktikum 1-4 ke depannya. Adapun bahan-bahan tersebut adalah media Na, media Inba, sapranin, minyak emersi, kristal violet, iodin, aquodes, alkohol, TSIA, SIM, methyl red, gula-gula, SCA, MHH, mecperlen 0,5, serta reagen Covec. Nah, pada praktikum pertama juga terdapat pembuatan media dan penanaman sampel feses pada media tersebut. Nah, media yang digunakan adalah media McConkina agar atau MAC dan iosin metilen blue atau EMBA. Sedangkan prosedur pembuatan media MAC dan EMBA adalah yang pertama menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, menimbang McConkina agar dan iosin metilen blue agar sesuai produser di kemasan. Penimbangan media dilakukan secara teliti dan cepat. Kemudian, serbuk media dimasukkan secara hati-hati ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Yang ketiga, menambahkan aquades dengan perbandingan yang sesuai dan diaduk secara merata dengan batang pengaduk. Yang keempat, memanaskan dengan hati-hati sambil diaduk menggunakan hot plate dan magnet steril sampai media tercampur homogen. Perhatian, pada saat pemanasan jangan sampai terbentuk buih berlebihan sampai meluap. Yang kelima, setelah medium dipanaskan, Erlenmeyer ditutup dengan aluminium foil atau kapas. Yang keenam, selanjutnya mensterilkan seluruh media dalam Erlenmeyer tersebut dengan menggunakan autoclave selama 15 menit, tekanan 1 atm, 121 derajat Celcius. Yang ketujuh, setelah disterilkan dan medium masih bersifat cair, medium dapat dituang pada cawan Petri steril secara aseptis. Yang kedelapan, selanjutnya medium yang telah dituangkan ke cawan Petri diinkubasi menggunakan inkubator selama 24 jam dengan posisi cawan Petri terbalik. Nah, yang terakhir yaitu yang kesembilan, media MAC dan EMBA yang telah memadat selanjutnya siap digunakan. Jika media belum digunakan, maka media dapat disimpan di dalam kulkas yang steril. Nah, praktikum yang kedua mengenai pewarnaan gram. Apa itu pewarnaan gram? Pewarnaan gram adalah metode yang paling banyak digunakan untuk membedakan jenis bakteri menjadi dua kelompok besar, yaitu gram positif dan gram negatif. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum pewarnaan gram yaitu pipet tetes, jarum OC, bunsen, objek glass, mikroskop, sapranin, minyak emersi, isolat bakteri, kristal violet, iodin, aquodes, dan alkohol. Nah, untuk langkah-langkah kerja dalam praktikum pewarnaan gram, yaitu yang pertama, siapkan isolat bakteri dan objek glass yang akan digunakan. Lalu, ambil isolat bakteri menggunakan OC yang sudah disterilkan. Teteskan aquodes pada permukaan objek glass. Lalu campurkan dan ratakan sampel bakteri dengan aquodes pada objek glass menggunakan jarum OC. Seterusnya, keringkan objek glass yang sudah diisi bakteri dengan cara mengangin-anginkan di atas api bunsen. Teteskan kristal violet sebanyak 2-3 tetes pada permukaan objek glass yang sudah terisi bakteri, lalu diamkan selama kurang lebih 1 menit. Nah, selanjutnya bilas dengan air, kemudian keringkan. Teteskan iodin hingga menutupi sampel bakteri dan tunggu kurang lebih 1 menit. Selanjutnya teteskan alkohol 95% di atas sediaan dan tunggu kurang lebih selama 30 detik.
Selanjutnya teteskan sapranin hingga menutupi sampel bakteri, lalu tunggu selama kurang lebih 1 menit dan cuci dengan air mengalir, lalu keringkan kembali. Dan yang terakhir, keringkan objek les yang sudah terisi sampel bakteri, selanjutnya teteskan dengan minyak emersi, kemudian amatilah dengan mikroskop. Adapun hasil dan pembahasan pada praktikum kedua yaitu pewarnaan gram. Hasil praktikum yang diperoleh dari pewarnaan bakteri dengan pengamatan mikroskop adalah bakteri gram negatif dan berbentuk bacillus atau batang. Warna merah pada bakteri menunjukkan bakteri gram negatif karena pada bakteri tersebut terdapat dinding yang mengandung banyak lipid sehingga mudah berikatan dengan zat sapranin. Pewarnaan bakteri gram negatif akan kehilangan zat warna kristal violetnya setelah dicuci dengan alkohol. Bakteri gram negatif mengalami dekolorisasi oleh alkohol dan pada akhir pengecatan terwarnai menjadi merah oleh zat sapranin. Karena itulah bakteri gram negatif memiliki warna berwarna merah. Baik, selanjutnya mengenai praktikum yang ketiga yaitu isolasi dan identifikasi bakteri. Isolasi bakteri merupakan suatu proses mengambil bakteri dari lingkungan, kemudian menumbuhkannya di media buatan, dan memperoleh biakan hasil isolasi tersebut. Sedangkan identifikasi bakteri dilakukan untuk mengetahui karakteristik bakteri yang lebih spesifik. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum yang ketiga ini mengenai isolasi dan identifikasi bakteri adalah korek api, tabung reaksi, media gula, media biakan EMBA dan Na, jarum OC, tabung reaksi, inkubator, bunsen, jarum needle, media biokimia yaitu TSIA, SCA, SIM, dan MRVV atau MR, reagen metil red, dan reagen Covax. Isolasi bakteri. Adapun prosedur kerja pada isolasi bakteri, yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, sterilkan OC di atas api bunsen, lalu didiamkan beberapa saat. Yang ketiga, ambil sampel feses babi menggunakan OC. Yang keempat, oleskan sampel ke dalam media Na dengan metode gores atau strict plate. Jarum OC digeserkan ke kanan dan ke kiri sampai merata ke seluruh permukaan agar. Yang kelima, lanjutkan kembali langkah-langkah strict plate untuk melanjutkan penanaman sampel pada media EMBA. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, inkubasikan sampel yang telah dibuat dalam media Na dan EMBA dalam suhu 37 derajat Celcius dalam waktu 18 sampai 24 jam. Selanjutnya itu identifikasi bakteri. Adapun prosedur kerja dari identifikasi bakteri sendiri adalah yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, ambil media Na dan EMBA yang telah terbentuk koloni bakteri. Needle, media TSIA, media SIM, media MR, media SCA, dan media uji gula-gula. Lalu letakkan berdekatan dengan api bunsen. Yang ketiga, sterilkan needle di atas api bunsen, lalu diamkan sesaat. Yang keempat, ambil koloni bakteri menggunakan needle. Yang kelima, tanam koloni bakteri tersebut ke dalam media uji yang sudah dipersiapkan. Pada uji TSIA dan SCA dilakukan penanaman dengan mengambil koloni bakteri dengan needle steril, kemudian menusukkannya pada bagian tegak medium, lalu usapkan pada bagian miring medium. Pada uji SIM dilakukan dengan mengambil koloni bakteri menggunakan needle steril, lalu menusukkannya pada bagian tegak media. Kemudian pada uji MR dan media uji gula-gula dilakukan penanaman dengan mengambil koloni bakteri dengan needle steril, kemudian mencelupkannya pada media uji. Nah, yang keenam, inkubasikan media-media uji yang telah ditanami ke dalam inkubator dalam waktu 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Yang ketujuh, amatilah perubahan-perubahan yang terjadi pada masing-masing media. Nah, pada pembahasan hasil dari praktikum yang ketiga yang mengenai isolasi dan identifikasi bakteri, yaitu setelah dilakukan penanaman dan inkubasi, selanjutnya terbentuklah koloni bakteri di kedua media tersebut. Pada media Na teramati koloninya memiliki bentuk yang cenderung irregular dengan elevasi datar, sedangkan pada media EMBA teramati koloninya memiliki bentuk sirkular, tepian halus beraturan, elevasinya datar, dan teramati warna pigmen hijau metalik. Warna pigmen hijau metalik ini menandakan jika bakteri tersebut adalah bakteri E. coli. Pada proses untuk mengidentifikasi bakteri, diantaranya pada media uji TSIA, menghasilkan perubahan warna dari warna merah menjadi warna kuning, keseluruhan yang menandakan adanya fermentasi glukosa, laktosa, dan sukrosa. Pada media SIM, teramati pengaburan pada area tusukan dan cincin berwarna merah yang menandai adanya motilitas dan produksi indol. Pada uji media MR, teramati perubahan warna dari warna kuning ke warna merah setelah ditetesi dengan reagen methylene red yang menandakan bahwa bakteri yang diuji positif MR. Pada media SCA berwarna hijau, dan terakhir uji gula-gula terjadi perubahan warna dari bening kebiruan menjadi warna bening kekuningan yang merupakan hasil positif. Hasil negatif tidak mengalami perubahan warna. Baik, selanjutnya pada praktikum yang keempat yaitu mengenai uji sensitivitas antibiotika. Uji sensitivitas bakteri adalah uji yang digunakan untuk mengetahui pola kepekaan bakteri terhadap antibiotika. Pola kepekaan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu sensitif, intermediate, dan resisten. Metode yang biasanya dipakai adalah metode difusi cakram. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum keempat mengenai uji sensitivitas antibiotika yaitu yang pertama molar Hinton agar atau MHA, yang kedua OC, ketiga cotton bud steril,
yang ketiga reagen McFarlane 0,5, yang keempat inkubator, yang kelima paper disk, yang keenam api bunsen, yang ketujuh korek api, yang kedelapan penggaris, yang kesembilan pinsa, dan yang terakhir yang ke-10 bakteri E. coli pada media biakan. Nah, ada pun langkah-langkah dalam praktikum keempat mengenai uji sensitivitas antibiotika pada bakteri. Yang pertama, amati biakan tersebut dan cocokkan dengan kekeruhan McFarlane 0,5. Yang kedua, apabila telah sesuai, selanjutnya ambil biakan tersebut dengan swab steril, lalu ditanami dengan cara diusapkan ke seluruhan permukaan, mulai hinton agar plate secara merata. Yang ketiga, pemupukan dengan cara yang sama dapat dilakukan 2-3 kali sampai biakan merata pada permukaan medium. Yang keempat, ambil kertas cakram atau paper disk yang akan diuji, tempelkan pada permukaan medium dengan jarak tempel lebih sama dengan 2 cm dari tepi plate maupun dari paper disk yang lain. Yang kelima, pada umumnya satu plate medium dapat berisi 4 paper disk. Yang keenam, pembenihan diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Yang ketujuh, amati dan ukur diameter killing zone pada masing-masing paper disk ketika setelah 18-24 jam. Yang kesembilan, cocokkan killing zone tersebut dengan standar yang telah ada. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu catat hasil pola kepekaan masing-masing antibiotika dalam 3 kategori, yaitu resisten, intermediate, dan peka atau sensitif. Nah, adapun hasil dari praktikum yang keempat mengenai uji sensitivitas antibiotika pada bakteri dengan jenis antibiotika yaitu ada 4. Chloramphenicol atau dengan kode C30 mendapati diameter killing zone 27 mm dengan tingkat sensitivitas yaitu dengan sensitif. Yang kedua ada doxycycline dengan kode DO30 dengan mendapatkan diameter killing zone 9 mm dinyatakan tingkat sensitivitasnya resisten. Yang ketiga ada streptomycin atau dengan kode S10 dengan diameter killing zone 0 atau tidak dapat ditemukan jarak dengan tingkat sensitivitas yaitu resisten. Yang terakhir yang keempat itu bacitracin dengan kode B10 diameter killing zone 0 dengan tingkat sensitivitas yaitu resisten. Sedangkan pada pembahasan hasil dari praktikum keempat mengenai uji sensitivitas antibiotika pada bakteri, yaitu metode yang digunakan dalam uji sensitivitas antibiotika pada bakteri Escherichia coli adalah metode Dipus Cakram. Prinsip dari metode ini adalah penghambatan terhadap pertumbuhan mikroorganisme, yaitu zona hambatan akan terlihat sebagai daerah jernih di sekitar paper disk akan mengandung zat antibiotik. Berdasar praktikum yang sudah dilakukan, pada antibiotika doxycycline atau DO30, bakteri E. coli memiliki sifat resisten dengan diameter killing zone 9 mm. Pada antibiotika streptomycin atau S10, bakteri E. coli memiliki sifat resisten dengan tidak adanya pembentukan zona hambat pada media. Pada antibiotika bacitracin atau B10, bakteri E. coli memiliki sifat resisten dengan tidak adanya pembentukan zona terhambat pada media. Dan pada antibiotika chloramphenicol atau C30, bakteri E. coli memiliki sifat peka atau sensitif. Hal tersebut ditandai dengan diameter killing zone 27 mm. Baik, mengenai yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan uji pewarnaan gram, koloni bakteri penyebab mencret putih pada babi adalah bakteri gram negatif dengan bentuk bakteri yaitu bacillus dan tidak beraturan, tepatnya bakteri Escherichia coli atau E. coli. Sedangkan berdasarkan hasil praktikum isolasi dan identifikasi bakteri, dapat disimpulkan bahwa koloni bakteri yang tumbuh pada media EMBA berwarna hijau metalik, berbentuk bacillus dan bakteri menandakan gram negatif. Pada media NA, koloni bakteri yang berbentuk fokus dengan diameter 1-2 mm dan berwarna putih susu. Pada TSIA, terjadi perubahan warna dari merah menjadi kuning yang menandakan adanya fermentasi glukosa, laktosa, dan sukrosa. Pada media SIM, terbentuk cincin berwarna merah yang menandakan adanya motilitas dan produksi indol. Pada media MR, menunjukkan uji positif dikarenakan adanya perubahan warna dari kuning menjadi merah setelah diteteksi oleh larutan Kovac. Sedangkan pada media SCA tidak mengalami perubahan warna dan menandakan positif. Dan terakhir, uji gula-gula terjadi perubahan warna dari bening kebiruan menjadi bening kekuningan yang merupakan hasil positif. Dan berdasarkan uji sensitivitas yang sudah dilakukan terhadap beberapa antibiotika, diperolehlah bahwa antibiotika yang efektif untuk bakteri tersebut digunakan adalah antibiotika jenis chloramphenicol. Jadi kesimpulannya, berdasarkan dari hasil pengamatan dari praktikum 1-4, mulai dari pengenalan alat-alat dan bahan, serta pembuatan media dan penanaman sampel pada media, dilanjutkan dengan melakukan pewarnaan gram pada media, melakukan isolasi dan identifikasi bakteri, dan yang terakhir uji sensitivitas antibiotika pada bakteri. Hasilnya menunjukkan bahwa sampel feses babi di bawah peternak benar adanya babi tersebut terkena infeksi penyakit kolibasilosis dengan penyebab bakterinya yaitu positif E. coli dengan jenis bakteri gram negatif dengan antibiotika yang efektif untuk bakteri tersebut yaitu antibiotika jenis chloramphenicol. Baiklah, itulah pemaparan dari saya mengenai hasil praktikum saya dari 1-4 mengenai mata kuliah bakteriologi dan mikologi semester 2 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.